Selamat pagi adik-adik semua. Ah, Udin, hari ini cerah sekali udaranya ya. Betul, hari ini hari apa Kak Lia? Hari apa ya hari ini ya? Sampai lupa loh gara-gara banyak libur ya. Mungkin adik-adik semua ada yang tahu di rumah. Oh, itu Kak Lia. Oh iya, hari Minggu. Hari Minggu ya Bu In ya. Makanya kita Ibadah. Kita mengucap syukur ya Bu In ya. Iya, Bahwa selama ini kita selalu disertai Tuhan ya Bu In ya. betul Kak Lia. Ya, kira-kira adik-adik di rumah juga disertai Tuhan apa enggak ya? Ayo, adik-adik disertai Tuhan enggak? Oh, betul. Oh, mereka juga disertai Tuhan seperti kita ya Bu In ya. Kita ya, Bu. Seperti apa ya Bu In ya? Oh, Burung. oke. Iya, burung-burung di udara itu nggak kerja kan ya Bu In ya? Tidak kerja, tapi mereka tiap hari dapat makan. Siapa itu yang kasih? Siapa ya? Pasti Pasti Tuhan Yesus. Ya Bu In ya. Nah, kita punya lagu ya Bu In. Oke. Kita nyanyikan sama-sama. Ayo, lagunya adik-adik pasti tahu ya. Apa yuk? Boleh ditebak ya? Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga batu tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Tetapi aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga baku tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Tetapi aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Tetapi aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Tetapi aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Tetapi aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Nah, Bu In, tadi lagunya tentang burung pipit yang tidak menanam ya, tapi Iya, betul. ya kan, tapi dia bisa makan karena penyertaan siapa coba Bu In? Ayo. Tuhan ya Kak Lia. Iya, karena Tuhan yang menyertai. Seperti Tuhan Anak-anak. menyertai kita ya Bu In ya. Iya, anak-anak juga loh. Iya. Kak Lia di rumah mereka papa mama semuanya pasti Disertai Tuhan Tuhan, Yesus dijaga Tuhan. menyertai. Seperti tema Betul. hari ini ya Bu In ya. Iya. Tema hari ini Mhm. apa tadi Bu In? Pengharapan di tengah bencana. Nah, adik-adik, kalau ada bencana itu seperti apa ya Bu In ya? Oh, anak-anak pernah nggak sakit? Itu juga salah satu di antara Bencana. yang dikatakan bencana. Tapi juga ada yang lain loh Kak Lia. Kayak bencana alam ya Bu In ya. Kayak banjir. Wah, iya. Oke. Oh, itu ada yang jawab. Iya, betul. Tanah longsor. Good. Ya. Nah, Bu In, ini kita kan nanti mau dengar firman ya tentang Iya. pengharapan di tengah bencana. Betul. Tapi sebelumnya kita mau doa dulu. Bu In boleh Oke. berdoa ya? Ya, anak-anak sudah siap semuanya? Yuk, kita
Lipat tangan, kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di mana pada hari ini kami boleh datang kembali di hadirat Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan seminggu yang lalu, di mana Tuhan telah menyertai di dalam hari-hari kami. Sehingga pada hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk mengadakan kebaktian online. Tolong Tuhan, biarlah kami semuanya boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk dapat mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Amin. Kak Lia, kita tadi sudah menyanyi, Ya Bu In. juga sudah berdoa. Betul. Sekarang tiba saatnya Apa kita yo? akan betul mengucap Mengucap syukur syukur dengan memberikan persembahan. Nah, adik-adik, kan kita di rumah ya Bu In ya. Jadi Jadi semua di rumah. betul. Jadi tidak ada apa biasanya? Kantong persembahan. Nah, adik-adik, jadi kalau persembahannya saat ini minta tolong sama siapa Bu In? Papa Sama sama mama ya. Untuk ditransfer ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Sama ada nanti bisa di-scan. Apa Bu In? Barcode. Nah, di-scan. Nah, Jadi nanti langsung bisa ditransfer ke GKI Dharma Permai untuk persembahan kalian. Oke? Oke, siap Nah, ya? Sudah siap Bu In? Terus kita mau ngapain nih sekarang? Nyanyi. Oh, mau nyanyi. Ah. Oke. Kita mau nyanyi lagu. Bawa persembahan ya. Adik-adik pasti bisa. Kan kita dulu sering nyanyi. Ya, kita nyanyi bareng ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, adik-adik, terima kasih untuk persembahannya. Dan sekarang persembahannya mau kita bawa dalam doa sehingga persembahannya bisa dipakai untuk pekerjaan betul, pekerjaan Tuhan di bumi ini ya. Betul kali ya. Terutama di gereja kita ya untuk Iya. pelayanan. Oke, tangannya dilipat. Yuk sama-sama kita berdoa. Nggak boleh ganggu sebelah kiri kanan ya. Yuk tangan dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih untuk persembahan yang sudah boleh kami berikan. Terima kasih untuk apa yang sebelumnya sudah boleh kami terima daripada Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk papa mama, terima kasih untuk adik kakak, terima kasih untuk teman-teman. Tuhan, biarlah kami boleh mempersembahkan pelayanan kami, sukacita kami kepada Tuhan sebagai persembahan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini boleh Tuhan berkati untuk pekerjaan Tuhan di bumi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Amin. Yuk kita nyanyikan lagu Beri Syukur. Kita Ya. ucap syukur sama Tuhan ya.
Semuanya Ayo. berdiri. Yuk, Nyanyi sama-sama. boleh tepuk tangan enggak ya? Ya. Nyanyinya dengan sukacita ya, karena kita mengucap syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong agar kami mengerti dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Bersyukur ya, kita masih boleh bertemu kembali dalam ibadah Komisi Anak secara online. Tetap harus bersyukur, meskipun secara online tidak bisa bertemu langsung, kita masih punya kesempatan beribadah. Oke, kita ikuti ya ibadah hari ini. Sebentar ya, Bu Yuli haus, minum dulu ya. Wah, lega rasanya setelah minum. Tenggorokan tidak kering lagi. Air minum itu sangat berharga loh anak-anak. Kalau tidak ada air kita akan kesulitan. Mama juga pasti kesulitan, tidak bisa cuci pakaian, tidak bisa mencuci sayur untuk masak. Kalian pernah enggak mengalami kekurangan air, haus, tapi tidak ada minuman? Kenapa ya Bu Yuli kok cerita tentang kekeringan? Iya, karena cerita kita hari ini akan menceritakan tentang kekeringan, bencana kekeringan yang dialami oleh bangsa Israel. Nah, ada berbagai macam bencana. Kalian pernah mendengar enggak? Selain bencana kekeringan itu berarti tidak ada turun hujan untuk waktu yang lama. Tidak ada hujan, panas sekali. Kita mudah kehausan, mudah berkeringat karena panas, ya. Dan banyak orang juga yang akan susah. Karena biasanya seperti tanaman yang di luar atau para petani membutuhkan air dari air hujan. Itu untuk waktu yang lama, kalau musim kekeringan tidak ada. Selain bencana kekeringan, juga ada bencana banjir. Di kota Surabaya kita terkenal ya kalau musim hujan banjir di beberapa tempat. Itu juga akan menyusahkan masyarakat. Ya, selain bencana kekeringan. Kalau kekeringan, kekurangan air. Tapi kalau pas musim hujan terjadi banjir, ternyata juga menyusahkan, ya, karena air meluap. Nah, selain bencana kekeringan dan banjir, kekeringan itu kalau panas bisa juga menyebabkan bencana kebakaran. Kalian pernah dengar di berita di TV, kebakaran hutan itu terjadi karena kekeringan yang amat sangat, tidak ada hujan. Karena panas, ya,
itu bisa menyebabkan kebakaran di satu ladang yang kering atau juga hutan bisa terbakar. Itu akan jadi bencana juga karena asapnya membuat polusi dan membuat sesak nafas masyarakat di sekitarnya. Setiap bencana pasti akan membuat kita susah. Ya. Nah, sekarang kita pun tidak mengalami bencana kekeringan, banjir atau kebakaran hutan atau sawah, tapi yang sedang kita alami apa? Kita semua mengalami. Iya, betul. Bencana pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai sekarang. Itu juga disebut bencana. Karena kita menjadi terbatas. Nah, kembali ke Alkitab kita. Kita hari ini akan mendengarkan cerita satu bangsa yang mengalami kekeringan untuk waktu yang cukup lama. Nah, tema kita hari ini adalah pengharapan di tengah bencana. Pengharapan di tengah bencana. Kita akan baca 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Sudah disiapkan ya Alkitabnya anak-anak? 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Bu Yuli akan bacakan ya. Yang kelas besar bisa mengikuti sambil membaca Alkitabnya. Yang kelas kecil, anak-anak kelas kecil mendengarkan, nanti bisa minta tolong papa mama atau Cece Koko untuk membacakannya ulang. Baik, Bu Yuli bacakan. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Di Alkitab temanya Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian pembacaan kita hari ini. Nah, sekarang kita mau bahas bagaimana bangsa Israel diminta untuk berpengharapan di tengah bencana. Termasuk kita tetap berharap kepada Tuhan di tengah bencana saat ini. Nah, di Alkitab tadi kita membaca 2 tokoh, yaitu siapa? Yang pertama, Bapak Elia dan Ahab. Ahab itu seorang raja di kerajaan Israel atau bangsa Israel saat itu. Nah, Ahab adalah raja yang dipandang jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena dia menyembah berhala. Lupa kalau dia melupakan Tuhan. Dia lebih memilih menyembah berhala. Setelah dia menikah dengan istrinya Isabel, dia beribadah menyembah berhala, melupakan Tuhan yang sudah memberkatinya selama ini. Nah, karena itu Bapak Elia diminta oleh Tuhan untuk menemui Raja Ahab, mengingatkan akan dosa-dosanya. Karena apa yang dilakukan Raja Ahab membuat Tuhan marah. Ya. Karena dia tidak menyembah Tuhan, tetapi menyembah apa? Baal atau dewa-dewa, patung-patung, ya. Nah, Tuhan memberi tugas kepada Bapak Elia untuk menemui Raja Ahab, mengingatkan supaya dia kembali menyembah Tuhan, beribadah kembali kepada Tuhan. Tapi bagaimana reaksi Raja Ahab? Ya.
Nah, bagaimana reaksi Raja Ahab? Dia tidak peduli. Dia mengeraskan hatinya, tidak mau bertobat, tidak mau kembali menyembah Tuhan. Maka sebagai hukumannya, seperti yang kita baca dari 1 Raja-Raja 17 tadi adalah apa? Tuhan tidak akan menurunkan embun dan hujan, dan akan terjadi bencana kekeringan. Kalau tidak ada hujan, tidak ada embun yang turun, maka terjadi kekeringan di mana-mana. Tanaman tidak bisa tumbuh, tidak ada air untuk minum, sungai-sungai menjadi kering. Itu adalah bencana. Karena apa? Tidak akan ada makanan. Rakyat akan susah mencari makanan. Tanaman mati, tidak bisa diambil untuk dijadikan sayur, ya. Itu bencana. Bencana yang terjadi karena apa? Karena dosa-dosa Raja Ahab. Tuhan sudah memerintahkan Bapak Elia untuk mengingatkan Raja Ahab, tetapi tidak mau mendengarkan. Dia mengeraskan hatinya. Sehingga Tuhan menghukum dengan apa? Memberikan kekeringan. Tidak ada embun yang turun, tidak ada hujan. Nah, anak-anak, itu terjadi sangat lama, bertahun-tahun, kira-kira 3,5 tahun. Kalau kita lihat tadi Bapak Elia ketika disuruh oleh Tuhan, Bapak Elia menolak. Tidak. Dia taat meskipun dalam hati, wah, kalau terjadi kekeringan, tidak ada makanan, bagaimana aku makan? Bagaimana aku bisa minum, ya? Tapi Bapak Elia tetap taat. Dia pergi menemui Raja Ahab dan menyampaikan pesan. Tapi ternyata Raja Ahab tidak mau mendengar. Dan Tuhan benar-benar melaksanakan ancamannya, menghukum Raja Ahab dan bangsa Israel yang menyembah patung. Wah, lalu bagaimana ya dengan Bapak Elia? Anak-anak, kalau kita baca tadi di Alkitab, luar biasa yang dilakukan Tuhan. Tuhan tidak melupakan orang yang taat dan setia. Apa yang diperintahkan Tuhan? Tuhan memberi tahu Bapak Elia, pergilah kamu mengungsi kemana? Ke tepi sungai Kerit. Di sana nanti kamu bisa minum dari air sungai. Dan aku akan mengirimkan makanan kepada kamu. Nah, yang luar biasa yang kita baca tadi adalah apa yang dipakai oleh Tuhan. Siapa yang dipakai oleh Tuhan untuk memelihara Bapak Elia? Nah, Tuhan memelihara kehidupan Bapak Elia melalui seekor burung. Burung apa tadi? Iya, betul, burung gagak. Burung gagak itu warnanya apa? Hitam. Nah, kalau di dalam cerita-cerita film, burung gagak itu burung yang ditakuti. Kenapa? Karena katanya kalau ada burung gagak itu berarti akan ada kematian. Tapi dalam cerita kita hari ini, burung gagak yang ditakuti orang dipakai Tuhan untuk memelihara hidup siapa? Bapak Elia. Setiap pagi dan sore, burung gagak ini membawa makanan di paruhnya. Makanannya apa? Roti dan daging. Jadi Bapak Elia tidak kesulitan mencari makanan. Tuhan memelihara Bapak Elia. Di tengah-tengah bencana kekeringan yang dialami bangsa Israel, Bapak Elia hidup tenang. Kalau minum, dia masih bisa minum di sungai Kerit yang ternyata ketika Bapak Elia sampai di sana masih ada airnya sedikit. Sementara di sungai-sungai yang lain sudah kering. Luar biasa ya anak-anak yang dilakukan oleh Tuhan untuk orang yang taat seperti Bapak Elia. Setiap pagi, setiap hari burung gagak mengirimkan makanan
roti dan daging pagi dan sore. Bapak Elia tidak pernah merasa lapar. Dia hidup tenang di sana. Sedangkan Raja Ahab dan bangsa Israel, mereka hidup dalam kesusahan. Tidak ada air, tidak ada makanan yang bisa dimakan. Ya. Nah, anak-anak, melalui cerita Alkitab hari ini dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6, apa yang kita pelajari? Apa yang kita pelajari dari Bapak Elia? Apa yang harus kita lakukan ketika kita sendiri menghadapi bencana? Nah, yang harus kita lakukan dan kita juga perlu mencontoh Bapak Elia adalah tetap taat. Bapak Elia tetap taat meskipun ketika harus pergi ke Sungai Kerit yang jaraknya agak jauh dari tempat tinggalnya waktu itu, dia harus menyeberangi sungai. Tapi tetap dia lakukan karena dia taat kepada Tuhan. Dan karena dia taat, dia apa? Dipelihara oleh Tuhan. Dia tidak khawatir. Bapak Elia berpengharapan Tuhan pasti akan menepati janjinya. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan kalau kita sendiri menghadapi bencana? Percaya pada Tuhan yang sanggup menolong kita ketika kita menghadapi bencana apapun. Ingat apa yang dilakukan Tuhan kepada Bapak Elia. Tuhan memelihara Bapak Elia dengan sangat luar biasa. Melalui apa? Burung gagak, burung yang selama ini ditakuti orang, dipakai oleh Tuhan. Jadi Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong kita. Seperti saat ini kita sedang berada di mana? Di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Bahkan semakin menakutkan kalau kita dengar berita-beritanya. Karena ada varian India itu yang penularannya lebih cepat. Ya, itu adalah bencana. Bencana kita semua, bahkan bencana seluruh dunia. Karena virus corona masih ada, gitu ya. Nah, kita tidak perlu khawatir. Kalian juga mungkin mendengar ada orang-orang yang terpapar atau mungkin di lingkungan tempat tinggal kalian. Di tengah-tengah bencana, ketika masih berharap Tuhan akan memberikan pertolongan. Kalau kalian dengar di TV-TV, ada banyak orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong. Selain tenaga kesehatan ya, mereka yang berjuang melayani orang-orang yang terpapar COVID dengan pengabdian yang luar biasa. Ya, tidak pulang, kurang tidur, pakai baju APD yang membuat panas dan pengap, tapi tetap mereka lakukan. Itu orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang yang dalam bencana COVID-19. Nah, kalau kalian lihat di berita-berita di TV atau dengar dari cerita papa mama atau tahu sendiri di lingkungan kalian, ketika tahu ada satu keluarga yang kena virus corona harus isolasi mandiri di rumah, apa yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya? Mereka menggantung makanan di pagar rumah. Kan orang yang terpapar termasuk keluarganya tidak berani keluar. Bagaimana cara mereka membeli makanan? Kalau masih banyak bahan makanan di kulkas atau di rumah mungkin mereka tidak takut, ya. Tapi ada orang-orang yang kesulitan karena tidak siap kan menghadapi bencana. Nah, ada orang-orang yang mengirim makanan ditaruh di pagar. Atau ada kalau di satu daerah gitu ya anak-anak, di tiap rumah-rumah itu mereka menggantungkan bahan pokok makanan yang bisa diambil. Karena apa? Virus corona ini berdampak juga bagi orang-orang yang lain. Mereka kehilangan pekerjaan, tidak punya uang. Nah, orang-orang digerakkan Tuhan untuk apa? Mereka menyediakan bahan makanan, ya, di pintu rumah atau di ujung gang.
di jalan-jalan raya untuk diambil dan dimakan. Ya, kalian juga mungkin pernah diminta sekolah atau gereja untuk mengumpulkan sumbangan. Selain uang, bisa juga apa? Pakaian atau mainan yang masih layak dipakai untuk kita sumbangkan ke teman-teman kita di tempat yang lain. Itu cara Tuhan memelihara kita. Karena itu, apa yang harus kita lakukan tadi? Tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tetap taat. Nah, di tengah-tengah pandemi ini kita tetap harus taat, ya. Yang lalu Bu Yuli juga sampaikan berapa prokesnya, protokol kesehatan. Sekarang jadi 5M. Masih ingat enggak? Apa? 1. Ayo. Pakai apa? Masker. Yang kedua, cuci tangan. Pakai sabun, bukan asal cuci tangan. Pakai sabun di air yang mengalir. Supaya virusnya rontok, ya, terbuang bersama air. Kemudian apalagi? Jaga jarak. Minimal dulu 1,5, sekarang minimal 2 meter. Ya. Yang keempat adalah mengurangi mobilitas. Mobilitas dalam pengertian mengurangi gerak kalian, tidak pergi kemana-mana. Ya, mengurangi mobilitas artinya mengurangi bepergian jika tidak perlu. Yang perlu apa? Kalau sakit terpaksa harus ke dokter. Papa mama yang harus bekerja kan harus keluar rumah, ya. Itu yang perlu. Tapi untuk jalan-jalan ke mall, nonton, bermain bersama teman di luar, itu yang harus dikurangi dulu atau tidak dilakukan, ya. Sementara harus di rumah saja. Yang terakhir, menjauhi kerumunan orang banyak, menjauhi pertemuan dengan orang-orang banyak. Karena kita tidak tahu orang yang kita temui itu sudah membawa virus atau belum, kita tidak tahu. Karena itu lebih baik menjauhi kerumunan. Ya, itu 5M yang sekarang harus kita lakukan dengan taat dalam situasi pandemi virus corona yang belum berakhir. Nah, anak-anak, bencana itu bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk kita, ya. Dan bencana itu bisa terjadi dimanapun kita berada. Kita punya kemampuan yang terbatas, tetapi ingat, kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang luar biasa, Tuhan sumber pengharapan kita. Karena itu, tetap berpengharapan di tengah bencana saat ini yang kita alami. Kepada siapa? Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi. Dialah sumber pengharapan kita. Karena itu kita tetap apa? Bagian kita, berharap, berdoa, dan melakukan bagian kita. Tetap sekolah, tetap mengikuti kebaktian online, ya. Dengan apa? Taat. Kiranya Tuhan menolong kita melewati bencana ini. Kita berdoa semoga virus corona segera pergi dari tempat kita. Nah, untuk mengingatkan firman Tuhan hari ini, ayat hafalannya dicatat ya. Mazmur 46 ayat 2a. Mazmur 46 ayat 2a. Bu Yuli baca dulu lengkap ya. Mazmur 46 ayat 2a. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Wah, panjang ya untuk anak kelas kecil. Jangan khawatir, yang anak-anak kecil disingkat yang diambil hanya 2a. Jadi Mazmur 46 ayat 2a. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan
dan kekuatan. Itu untuk anak yang kelas kecil. Kalau anak kakak-kakak yang kelas besar lengkap, harus lengkap, nanti kirim videonya ya. Oke, anak-anak ingat, tetap berpengharapan kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang bisa kita andalkan. Kita terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas kuasanya, yang mampu menolong kita. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur hari ini kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami masih boleh mengikuti ibadah meskipun secara online. Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk tetap mengingat akan firman Tuhan. Percaya akan perlindungan kepada Tuhan. Percaya dan berharap terus kepada Tuhan, sumber pertolongan kami. Di tengah-tengah masa pandemi COVID yang masih belum berakhir ya Tuhan, kami mohon Tuhan melindungi kami sehingga kami terhindar dari virus corona. Tuhan menolong para tenaga kesehatan, menolong pemerintah di dalam menanggulangi bencana ini. Ada banyak korban Tuhan. Kiranya Tuhan menolong juga keluarga-keluarga yang terdampak dengan pandemi ini, yang kehilangan pekerjaan, kebingungan mencari makanan. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah kami terus hanya berharap kepada Tuhan. Dengan melakukan bagian kami, taat mengikuti protokol kesehatan, tetap semangat di dalam menjalani kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami selama 1 minggu ini. Kiranya tangan kasih Tuhan menyertai, kiranya kasih Tuhan melingkupi kami dengan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak
takut bahaya. Dah, Tuhan berkati. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bye-bye. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Meskipun aku melalui lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bye-bye, God bless you. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bye-bye. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Tak terasa, Ibadah kita sudah mau Sudah. selesai. betul. Ya. Tapi kita harus ingat, kita harus terus berpengharapan Kepada Tuhan. kepada Tuhan. Ya, Karena dengan berharap pada Tuhan, Tuhan tetap menjaga kita. betul Betul. ya, dengan berdoa. Ya. Nah, kita sekarang akan pujikan lagu Hanya dekat Allah Allah saja. saja. Aku tenang. Bisa? Bisa kali ya. Yuk kita sama-sama nyanyi lagunya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat
dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Nah, Bu In, Iya, kita mau tutup ibadah ini. Kita Betul. mau berdoa untuk mengucap syukur. Semuanya boleh berjalan dengan lancar. oke. Bu In yang berdoa ya. Oke, yuk. Adik-adik semua, udah siap? Tangan dilipat, kita akan mengucap syukur untuk kebaktian online ini boleh berjalan dari awal, pertengahan, hingga saat ini. Oke, yuk. Oh iya, adik-adik jangan lupa setelah berdoa tetap tangannya dilipat, tetap matanya ditutup. Kita mau menyanyi Nyanyikan. lagu Bapa Terima Kasih. Oke, ya. Ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk waktu kesempatan yang sudah Tuhan izinkan, di mana kami hari ini boleh mengikuti ibadah online dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami bisa sangat bersyukur di mana kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajar dalam hidup kami Tuhan untuk dapat melakukan firman Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang saat ini, biarlah kami terus berpengharapan kepada Tuhan. Kami tetap dekat kepada Tuhan karena Engkaulah satu-satunya pengharapan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mau serahkan seluruh doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Selamat jumpa minggu depan, adik-adik. adik-adik. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.